Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Kita berada di tempat yang terbaik di atas muka bumi ini, yaitu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan umur dan kesempatan sehingga kita pada pagi hari ini masih dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruku dan sujud kepadanya, berdoa, bersimpuh di hadapannya untuk meminta dan memohon kepadanya. Dan juga diberi kesempatan pada pagi hari ini setelah sholat kita duduk bersama dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka nasihat menasihati di dalam perkara kebenaran dan di dalam kesabaran. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semuanya dan senantiasa kita berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semoga Allah berikan kekuatan kepada kita agar kita bisa istiqomah di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Masuk pada bab baru halaman 48, Al-Mabhatsu Al-Khamis, yaitu pembahasan yang kelima yang berjudul Ilmus Sa'ati, ilmu tentang kiamat. Ilmus Sa'ati ghaibun la ya'lamuhu illa Allah Ta'ala kama dallat ala dhalika al-ayatul Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyyah. Fa inna ilmas sa'ati mimma ista'thara Allah bihi falam yutli alaihi malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan fala ya'lamu ahadun mata taqumu as-sa'atu illa Allah Ta'ala. Pengetahuan tentang kiamat atau ilmu tentang kiamat termasuk perkara ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana terdapat dalil dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW, bahwasanya ilmu tentang kiamat itu adalah salah satu di antara perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak memberitahukannya kepada siapapun, tidak kepada para malaikat yang paling dekat dengan Allah sekalipun, dan juga tidak kepada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada yang mengetahui seorang pun kapan terjadinya kiamat kecuali Allah sendiri. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru min dzikri sa'ati aw ahwaliha, fa kana an-nas yas'alunahu an waqti qiyamis sa'ah, fa kana yukhbiruhum anna dzalika ghaibun la ya'lamuhu illa Allah. Jadi Rasulullah itu sangat banyak dan sangat sering menyebut tentang kiamat dan segala kejadian yang mengiringi dan atau saat terjadinya kiamat. Rasulullah sering menyampaikannya. Dan orang-orang bertanya kepada beliau kapan waktunya, maka beliau memberitahukan bahwa itu adalah perkara gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min dzalika, di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang gaibnya perkara kapan terjadinya kiamat, di antaranya di dalam surat Al-A'raf
ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat, kapan waktu terjadinya. Katakan bahwasanya ilmu tentang kiamat itu hanya ada di sisi Tuhanku. Memang banyak sekali para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW kapan persisnya waktu kiamat itu. Karena betapa banyaknya Rasulullah menjelaskan tentang ahwalus sa'ah, tentang kejadian-kejadian kiamat. Bahkan disebutkan juga tanda-tandanya segitu banyaknya, sehingga mereka penasaran sebenarnya kapan terjadinya kiamat. Maka Allah berfirman dalam ayat ini, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kapan waktunya terjadi kiamat, maka katakan. Ini perintah Allah kepada Rasulullah SAW, katakan bahwa ilmu tentang kiamat, kapan terjadinya, adalah ilmu di sisi Tuhanku. Hanya Allah saja yang mengetahui. La yujalliha liwaqtiha, dan Allah tidak memberitahukan kepada siapapun kapan persisnya terjadi kiamat. Dan ini berat di langit maupun di bumi, dan tidaklah kiamat itu datang kecuali dalam keadaan mendadak. Di Bapak Ibu jamaah sekalian, kiamat itu terjadinya betul-betul secara mendadak. Artinya mendadak di sini tidak ada pemanasan dulu. Memang tanda-tandanya berlangsung mungkin bisa jadi ribuan tahun. Tapi kejadian kiamatnya itu benar-benar sangat mendadak. Artinya orang tidak ada yang persiapan. Dalam hadis dijelaskan bagaimana saat terjadinya kiamat itu, manusia di antara mereka masih ada yang sedang di kolam ikan, memindahkan ikan dari satu tempat ke tempat lainnya. Para petani masih bercocok tanam. Artinya aktivitas manusia masih normal saat terjadinya kiamat besar. Tidak ada pemanasan, wah kurang sepekan ada kejadian aneh. Yang ada adalah tanda-tanda kiamat yang berlangsung dalam kurunnya lama. Namun pada hari-harinya semua orang masih beraktivitas seperti biasa. Yang ke kantor berangkat ke kantor, yang berdagang berangkat ke tokonya atau ke tempat jualannya, yang bertani, yang beternak, semuanya beraktivitas. Maka Allah mengatakan la ta'tikum illa baghtah. Tidaklah kiamat itu datang kepada kalian kecuali dalam keadaan mendadak. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka terus saja bertanya kepadamu wahai Muhammad seolah-olah kamu mengetahuinya. Masih penasaran. Tanya lagi ya Rasulullah kapan terjadi kiamat. Qul, katakan wahai Muhammad, innama ilmuha indallah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya ilmunya itu hanyalah di sisi Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, dan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini satu ayat saja sudah sangat gamblang, secara jelas. Sebenarnya juga tidak perlu penafsiran yang rumit karena jelas kalimatnya. Mereka bertanya kepadamu tentang kapan terjadi kiamat, jawablah bahwa ilmunya hanya di sisi Allah dan tidak ada yang diberitahu tentang kapan terjadinya kiamat. Kemudian juga dalam ayat-ayat yang lain, di antaranya surat Al-Ahzab ayat 63. Surat 33 Al-Ahzab ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Maksudnya kapan terjadinya kiamat. Memang kalimatnya tentang kiamat, tapi yang ditanyakan dimaksud adalah kapan terjadinya, bukan bertanya tentang tandanya kiamat atau lain-lain.
Yang dimaksud di sini adalah mereka manusia bertanya kepadamu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Qul, katakan wahai Muhammad, innama ilmuha indallah. Ilmunya itu hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan bisa jadi wahai Muhammad, ya, tidaklah engkau mengetahui bahwasanya sangat mungkin kiamat itu, atau boleh jadi kiamat itu sangat dekat sekali. Jadi tidak dijelaskan oleh Allah kapan terjadinya, namun Allah berikan gambaran bahwa kiamat itu sangat mungkin wahai Muhammad terjadi dalam waktu dekat. Nah, ini juga satu isyarat bahwa ketika diutusnya Rasulullah SAW, maka kiamat itu sudah sangat dekat. Nanti akan ada bab-bab berikutnya tentang dekatnya hari kiamat, dan juga di antara tanda kiamat yang pertama adalah diutusnya Rasulullah SAW. Insyaallah pada sesi berikutnya. Kemudian juga Bapak Ibu jamaah sekalian, ini ayat-ayat yang lain masih ada, di antaranya dalam surat An-Nazi'at ayat 42 sampai 44. Saya lompati. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis Jibril, dan juga sebenarnya dalam riwayat Bukhari ada dengan redaksi yang lainnya. Walihada lama sa'ala Jibrilu alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an waqti sa'ah kama fi hadis Jibril at-tawil. Dan juga dalil tentang ini sebagaimana pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kapan terjadinya kiamat. Sebagaimana dalam hadis Jibril, dikenal dengan nama hadis Jibril. Di sini jelaskan fi hadis Jibril at-tawil, dalam hadis Jibril yang panjang. Maka beliau hanya penulis memotong sebagian atau mengutip kalimat dalam hadis itu, yaitu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku wahai Muhammad kapan terjadinya kiamat. Maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya yang bertanya maupun yang ditanya sama-sama tidak tahu. Pertanyaannya Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah itu, apakah Rasulullah tahu bahwa itu malaikat Jibril di awalnya? Ya. Seandainya Rasulullah itu tahu bahwa itu malaikat Jibril, Rasulullah akan memanggil para sahabat, ini ada malaikat Jibril yang kumpul-kumpul. Buktinya Rasulullah tidak mengatakan itu. Ya. Dan di dalam hadis yang lain, di antaranya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ini dalam catatan kaki disebutkan di sini, ada tambahan di mana Rasulullah mengatakan, ma atani fi suratin illa aradtuhu ghairu hadhihi surah. Tidaklah malaikat Jibril itu mendatangiku dalam wujud kecuali aku mengetahuinya. Artinya setiap malaikat Jibril datang, saya itu pasti tahu bahwa ini malaikat Jibril. Ghairu hadhihi surah, kecuali pada saat dia bertanya tentang kiamat ini. Jadi seringkali Rasul itu berjumpa dengan malaikat Jibril. Ketika berwujud asli, beliau bertemunya 2 kali, dan dalam wujud yang lain itu beberapa kali. Namun kata Rasulullah, setiap datang kepadaku dalam wujud siapapun, saya mengenalinya, ini Jibril, kecuali dalam satu momen, yaitu ketika Jibril bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan juga hari kiamat. Maka saya tidak mengetahui. Dalam hadis yang lain diantaranya Rasulullah juga mengatakan, wa innahu la Jibril wa nazala fi suratin dihya al-kalbi. Jadi ada sebagian orang mengatakan bahwa Jibril waktu itu berwujud sebagai seorang sahabat, dan memang malaikat Jibril sering berwujud menyerupai seorang sahabat yang bernama Dihyah al-Kalbi. Tapi pada saat bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat, maka bukan pada wujud Dihyah al-Kalbi. Karena apa?
Kalau dalam wujud Dihya al-Kalbi, pasti para sahabat akan mengenalnya. Padahal dalam hadisnya dijelaskan di awal hadis. Kalau kita cek hadisnya, bisa dibuka juga dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis nomor 2. Perawi hadis dari kalangan sahabatnya adalah Umar ibn Khattab. Ya. Maka Umar ibn Khattab mengatakan dalam kalimat itu, ma'arafna atau ma ya'rifuhu minna ahadun. Ma ya'rifuna atau ma ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Kalau itu berwujud seperti biasanya, yaitu Dihya al-Kalbi, bisa jadi para sahabat tahu, oh ini Dihya al-Kalbi, sahabat Nabi. Tapi saat itu para sahabat termasuk Umar mengatakan, ma araftuhu minna ahadun. Tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya. Bahkan dalam hadis dijelaskan di awalnya, datang seorang laki-laki yang mana pakaiannya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat darinya tanda-tanda orang tersebut orang yang jauh habis safar. Kelihatan segar, bugar, rapi, gak mungkin orang safar. Tapi juga kami tidak mengenalnya, seorang dari kami gak ada yang mengenal. Maka Rasulullah SAW sendiri pada saat ditanya itu belum tahu. Karena endingnya dalam hadis itu, setelah Rasulullah dan para sahabat duduk sekian lamanya, setelah kepergian malaikat Jibril lama, barulah Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah bertanya kepada Umar. Ya. Bertanya kepada Umar, tahukah kamu siapa laki-laki tadi yang bertanya kepadamu? Rasulullah bertanya kepada Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Itu dalam hadisnya Umar mengatakan, fajalastu maliyan. Saya duduk lama sekali setelah kejadian itu. Barulah ditanya oleh Rasulullah, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Maka Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Barulah Rasul menjelaskan, huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dialah Jibril yang telah mengajari tentang perkara-perkara agama kalian. Nah, sehingga kalimat Rasulullah mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Ini secara global, siapapun. Yang ditanya adalah Rasulullah, yang bertanya kamu, siapapun dia. Sehingga tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kiamat, termasuk Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dan Imam Hakim, terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, dan dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW, Rasulullah bersabda, laqitu lailatan usriya bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Pada peristiwa Isra Mi'raj, saya bertemu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Di antara orang yang saya temui adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Fatadzakaru amras sa'ah, dan mereka sedang membahas perkara kiamat, kapan terjadinya kiamat. Jadi ternyata para nabi, dan ini adalah ulul azmi, di antara ulul azmi yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan siapa lagi? Nabi Nuh ya kalian. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW. Kata Rasulullah, pada malam di mana aku Isra Mi'raj, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan mereka sedang membahas tentang kiamat, kapan terjadinya. Maka kami waktu itu dialog antar nabi yang satu dengan yang lainnya, faraddu amrohum ila Ibrahim. Maka kami kembalikan permasalahan itu kepada Nabi Ibrahim. Artinya, ya sebagaimana kita, oh yang paling senior siapa nih? Yang paling senior artinya secara usia lebih dahulu diutus itu Nabi Ibrahim. Maka dikembalikan kepada Nabi Ibrahim, yaitu semuanya bertanya, wahai Nabi Ibrahim, barangkali kau kan yang lebih senior, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasihnya Allah. Namanya kekasih Allah itu dekat sekali sama Allah. Barangkali ada bocoran kapan terjadi kiamat. Maka faqala, Nabi Ibrahim berkata,
La alima li biha, saya nggak punya ilmu tentang itu, saya juga nggak tahu. Faraddu al-amra ila Musa. Kemudian setelah itu baru bergeserlah barangkali Nabi Musa. Nabi Musa, engkau kan digelari kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah. Barangkali waktu bicara itu Allah ngasih tahu kapan terjadi kiamat. Maka Nabi Musa menjawab, la alima li biha, saya nggak punya ilmunya, saya juga nggak tahu kapan terjadinya kiamat. Faraddu al-amra ila Isa, lalu setelah itu dilimpahkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Isa mengatakan, amma wajbatuha fala ya'lamuha ahadun illallah dzalika wa fi ma ahida ilayya rabbi anna dajjal kharijun qala wa ma'i qadibani fa idza ra'ani dzaba kama yadubur rasas qala fayuhlikuhullah. Ya, kalau Nabi Ibrahim, Nabi Musa hanya menjawab saya nggak tahu, saya nggak punya ilmunya. Kalau Nabi Isa ada jawaban lengkap yang senada namun ditambahi. Maka beliau mengatakan, adapun saya tidak mengetahui waktunya. Dan tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kecuali Allah. Yang saya tahu, ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah. Kata Isa ibnu Maryam, yang saya tahu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan saya ke muka bumi, dan pada saat itu Dajjal sudah keluar. Dan itu hanya tanda kiamat, artinya belum terjadi kiamat. Saya cuma tahu kapan saya akan turun, dan saat itu adalah Dajjal juga sudah keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi saya 2 pedang, ya. Qadiban, saya diberi 2 pedang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Dajjal melihatku, maka dia ini meleleh sebagaimana timah yang dipanaskan, meleleh. Dan Nabi Isa berkata, qala fayuhlikuhullah, maka Allah membinasakan Dajjal. Jadi ketika Nabi Isa turun, nanti pada pembahasan di akhir kitab ini, ketika Nabi Isa turun di antara 2 menara putih Masjid Jami Damaskus di Syria, ketika turun itu hembusan nafas Nabi Isa dideteksi oleh Dajjal, karena setiap hembusan nafas Nabi Isa maka dia akan lari menjauh. Wah, ini ada Nabi Isa, dia akan lari terus dan dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam sampai di pintu Luh di Palestina. Jadi dikejar karena ketakutan, tapi hanya terkejar. Dan ketika Dajjal baru melihat Nabi Isa saja, sudah meleleh badannya. Dan setelah itu dibunuhlah oleh Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini kita simpulkan bahwa malaikat Jibril tidak tahu, padahal malaikat yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para nabi dan rasul, termasuk ulul azmi, mereka juga tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, ditambahkan di sini ada informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Mungkin bagi yang biasa nonton atau menyimak ceramah para ustadz akhir zaman, ada ceramah-ceramah dari beberapa ustadz yang dikenal ustadz akhir zaman. Memang mayoritas apa yang disampaikan berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Namun ada beberapa yang dikritisi oleh beliau, Syekh Yusuf Al-Wabil, dalam kitab ini, karena sebagiannya ada hadis-hadis dhaif yang tersebar. Sebagaimana nanti di belakang akan dibahas tentang adanya ad-dukhan, yaitu kabut yang menyelimuti bumi. Maka ini juga disebarkan oleh sebagian dai tentang hadis dhaif munculnya kabut ini. Hadis-hadis tentang kabut, tentang tertutupnya bumi dengan asap memang banyak sekali. Namun ada satu hadis yang disampaikan, yaitu peristiwa kabut itu terjadi apabila pertengahan Ramadan tanggal 15 itu bertepatan dengan hari atau malam Jumat. Kalau ada bulan Ramadan yang pertengahannya tanggal 15-nya bertepatan dengan hari Jumat, maka akan terjadi munculnya kabut dalam hadis tersebut yang mereka sebarkan.
yang ternyata itu adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Nah, salah satu hadis yang disebarkan di tengah masyarakat bahwasanya umur umat Islam ini tidak sampai 1500 tahun sejak diutusnya Rasulullah SAW. Yaitu berdasarkan sebuah hadis di mana Rasulullah mengatakan sesungguhnya umur dunia ini 7.000 tahun. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ibaratnya umur bumi ini, umur dunia ini seperti 7 tangga yang setiap tangganya 1000 tahun. Dan Rasulullah mengatakan bahwa aku berada di tahun yang ke-6 ribuan yang terakhir. Kalau umur bumi itu 7.000, Rasulullah mengatakan aku berada di tahun ke-6 ribuan tapi yang terakhir. Nah, berapa terakhirnya tidak disebutkan. Ini hadis yang dipakai, yang disebarkan bahwa umur umat Rasulullah itu tidak sampai 1500. Karena biasanya 6 ribuan lebih dan akhir biasanya di atas 500. Kalau kita menghitung dalam ilmu matematika kan hitungan-hitungan itu misalkan 1 sampai 2, maka yang jadi acuan pertengahannya adalah 1,5. Nah, kalau 1,4 berarti lebih dekat ke 1, kalau 1,8, 1,9 mendekat ke 2. Maka Rasulullah mengatakan umur dunia ini 7.000 tahun dan aku berada di tahun 6.000 sekian dan sekiannya yang terakhir, di akhir-akhir tahun 6 ribuan, mendekati tahun 5.000. Keliru ya, 5.000 di 6 tahun 6.000 yang terakhir, artinya mendekati 6.000 gitu ya. Saya keliru ya. Saya ulangi, umur dunia itu 7.000 dan aku berada mendekati tahun ke 6.000-nya atau di 6.000 yang ya mendekati 6.000. 5.000-an ya, 5.000-an lebih mendekati 6.000. Sehingga secara perhitungan diperkirakan 1.000 plus gitu kan ya. Sisa waktunya dari zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah hadis yang disebarkan di tengah masyarakat sehingga hanya orang menyimpulkan bahwa oh kalau begitu umur dunia sejak lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurang 1.500-an, bisa kurang dari itu. Nah, ini adalah hadis dhaif yang disebarkan di tengah masyarakat karena kalau secara perhitungan ini akan sangat membingungkan. Nah, sekarang aja Pak, tahun berapa Hijriah Pak? 1400 berapa Pak? 1440 45 lupa ya? Ya 1444. Kalau ke 1500 kurang berapa tahun lagi? 56 tahun. Berarti kiamat kurang paling tidak 56 tahun lagi. Kalau menurut perhitungan. Itu pun kalau hitungan Hijriah, saat hijrahnya Rasulullah. Kalau ditarik lagi saat diutusnya Rasulullah diutus 13 tahun sebelum hijrah ya. Kurangnya lagi 56 dikurangi 13. Berapa? Apalagi dikurangi dengan lahirnya Rasulullah. Waktu Rasulullah hijrah, beliau usianya 53. Nah, 56 dikurangi 53, tinggal 3 tahun lagi kiamat Pak. Kalau berdasarkan itu. Sementara Imam Mahdi belum muncul, kemudian juga Dajjal belum keluar, Nabi Isa belum, ya. Dan juga ada hadis-hadis yang lain bahwa ketika manusia masih menyebut nama Allah, kiamat masih mundur 40 tahun lagi. Selama masih sebut Allah, maka mundur. Sampai tidak ada lagi manusia yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia terakhir yang mengatakan Allah, nah itu kiamat masih ditunda 40 tahun lagi. Nah, kalau sekarang masih banyak ya Pak, menyebut nama Allah. Maka kalau itu diyakini tidak sampai 1.500 tahun, maka berarti tinggal beberapa tahun lagi. Sementara kejadian-kejadian besar di hari kiamat belum terjadi. Maka hati-hati dengan hadis-hadis seperti ini. Memang seru dan menarik ceramahnya, namun perlu di cross check ulang hadis-hadis tersebut apakah sahih atau dhaif. Bertanya kepada guru yang lain sehingga juga bisa jadi perbandingan. Bahkan kejadian di Jawa Barat ada seorang ustadz yang menggembor-gemborkan kiamat sudah dekat, Dajjal akan segera muncul, harus segera tinggal di gunung-gunung. Karena apa? Fitnahnya besar.
Ternyata di balik itu semua beliaunya menawarkan real estate yang ada di pegunungan-pegunungan. Ini kejadian benar ada. Jadi punya atau mungkin join dengan developer, bangun villa-villa, nah supaya terhindar dari dajjal, tinggallah di gunung. Karena Rasulullah memang menyarankan, larilah kalian ke gunung-gunung supaya tidak terkena fitnahnya. Para wanita kalian, istri, anak perempuan, bibi kalian, saudara-saudara perempuan, kalau bisa perlu diikat di rumah, jangan keluar. Kalau ketemu dajjal mesti terpengaruh. Nah untuk menghindari itu barangkali lolos, larilah ke gunung-gunung, tinggal di gunung. Nah ini dibuka real estate, silakan pesan. Gitu. Itu ada kejadian seperti itu. Jadi hati-hati, tidak semua yang diberitakan itu selalu sebuah kebenaran. Ya. Kita tentunya tidak langsung spontan menolak, ya. Tidak juga menerima. Kita coba kaji ulang kembali, kemudian bertanya kepada ustadz yang lain, kepada guru yang lain, terjadi dialog pembandingan. Sehingga tidak langsung kita telan mentah-mentah. Karena ini akan jadi bumerang bagi kaum muslimin ketika kaum muslimin mengatakan akan terjadi begini tahun sekian. Ini akan jadi bumerang bagi kita ketika tidak terjadi. Kita akan jadi bahan cemoohan umat-umat yang lain, umat Islam banyak membuat. Karena apa yang disampaikan dalam ceramah-ceramah tersebut bahkan secara detail tahun sekian akan terjadi ini, tahun sekian akan terjadi begini. Nah ini tentu sesuatu yang terlalu melewati batas. Karena Rasulullah mengabarkan tanda-tanda kiamat, namun tidak memastikan kapan persisnya tahun berapa kejadiannya, dan juga hitungan-hitungan tahun. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kapan terjadinya kiamat, termasuk kapan terjadinya persisnya tanda-tanda kiamat yang belum terjadi, kita tidak tahu. Bisa ulangi, kapan persisnya kejadian kiamat, termasuk tanda-tanda kiamat yang belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi dicatat dalam sejarah tahun sekian terjadi ini, tapi yang belum terjadi kita juga nggak tahu persisnya. Kapan munculnya Imam Mahdi kita nggak memastikan. Sampai ada yang mengatakan tahun 2024 akan muncul Imam Mahdi, kita juga nggak tahu. Mungkin yang terjadi bisa diprediksi adalah pemilu kalau nggak mundur. Kalau Imam Mahdi kita tidak diberitahu oleh Rasulullah kapan persisnya, hari hanya, tanggalnya. Memang ada indikator-indikator tanda-tanda kemunculannya, tapi persisnya kita juga nggak tahu. Kapan munculnya Dajjal kita juga nggak tahu tahun berapa. Kapan persisnya terjadi perang Malhamatul Kubro atau Armageddon dan lain-lain kita juga tidak tahu. Maka yang paling mudah, dan ini memang yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang kiamat, terutama kapan terjadinya kiamat, tidak diberitahukan oleh Allah kepada siapapun, hanya Allah sendiri yang tahu. Dan sebagai penutup Bapak Ibu jamaah sekalian, masih saja ada orang yang main akal-akalan. Saya pernah berdebat dengan, waktu itu saya masih bekerja di perusahaan swasta di pabrik. Ada atasan saya yang mengajak debat. Jadi di waktu kerja tiba-tiba ngajak dialog, yang akhirnya berujung pada perdebatan. Ya. Salah satunya poinnya adalah tentang itu. Dia mengatakan, teman saya ini mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu kekuasaannya tidak terbatas? Saya jawab, iya betul. Berarti Allah itu berwenang apapun? Iya. Berarti Allah itu juga berhak ngasih tahu siapapun orangnya tentang kapan terjadinya kiamat. Itu hak Allah. Saya jawab iya. Berarti kalau ada orang yang mengetahui kiamat, kita harus percaya ya, karena Allah kan ngasih tahu. Siapa yang bisa menghalangi Allah untuk memberitahu? Kan Allah itu bebas, punya hak mutlak. Sampai di sini kita mikir, Pak. Iya ya, Allah itu kan Maha Kuasa, nggak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau ngasih tahu kepada siapapun, itu hak Allah. Ketika saya bantah, bukankah Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran kan kiamat itu tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah, dan Allah tidak akan memberitahukannya. Allah jelas mengatakan Allah tidak memberitahukannya. La yujalliha li waqtiha illa huwa. Tapi masih tetap dibantah. Loh, iya, Allah mengatakan begitu, tapi kan hak Allah kalau masih tahu, hak Allah kalau meralat omongannya begitu. Siapa yang bisa menghalangi Allah mau ngasih tahu seseorang? Ya baik kalau begitu. Sekarang saya balik bertanya, kalau saya mengatakan kiamat terjadi tahun sekian, sampai percaya enggak? Bingung aja.
Nah, kalau sampean mengatakan Allah beritahu kepada seseorang, seseorang itu siapa? Bagaimana kalau ada 1000 orang mengatakan kiamat terjadi tahun ini, saya diberitahu Allah. Sampean percaya yang mana? Kalau Nabi saja nggak sampean percaya, lalu siapa yang akan dipercaya? Sekarang begini saja, saya kalau mau mas sampean nanti ingat ya kiamat terjadi tahun 2030, percaya nggak? Bingung juga, gitu. Mau percaya dari mana? Kalau nggak percaya kan Allah berhak kasih tahu siapa. Nah, hanya berhentilah debat itu dan aja bertanya, panjenengan ngajinya di mana? Saya ingin ikut. Alhamdulillah ya, ada manfaatnya, gitu. Ada manfaat. Jadi memang ada kalanya orang itu main akal-akalan, ya kita juga harus bisa mengcounter sebisa mungkin. Kalau dengan dalil juga tetap menolak, ya kita harus cari akal juga, gitu. Ya akal juga. Nah, demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, sehingga kesimpulannya bahwa ilmu tentang kiamat kapan terjadinya, termasuk tanda-tanda kiamat yang belum terjadi, kita tidak tahu kapan waktu persisnya, hanya tahu dari Allah dan Rasulnya tentang tanda-tandanya saja yang mengiringi sebelum terjadinya kiamat. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.